Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandiastri Aprilia dari kelas 2M Manajemen NPM 12 10 20 257 dari Universitas Gunung Jati. Saya di sini akan kembali menjelaskan materi tema ke-10 yaitu tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Nah, mari kita langsung saja ke materinya. Budaya manajemen pengetahuan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Konsep budaya manajemen pengetahuan di sini ada dua pendapat menurut para ahli. Yang pertama menurut Stoner dan yang kedua menurut Muljono pada tahun 2003. Nah, menurut pendapat Stoner, budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metamorfora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Kemudian, menurut Muljono, pada tahun 2003, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Selanjutnya yaitu sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Nah, sentralisasi di sini berarti kewenangan dan pengelolaan pemerintahan hanya terpusat di satu pihak, biasanya pemerintah pusat. Jadi, semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campuran tangan dari pemerintah daerah. Nah, sedangkan pada desentralisasi, kewenangannya itu dibagi ke beberapa pihak, biasanya lembaga atau pemerintah daerah. Jadi, desentralisasi ini bermakna pemerintah daerah dapat menjalankan peraturan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Selanjutnya, pengetahuan. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Menurut Hofstede, dalam Draha tahun 2005, berpendapat anggapan dasar sebagai berikut. Yang pertama, budaya adalah collective mental program. Jadi, budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah ataupun diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Knowledge sharing ataupun bisa disebut juga berbagi pengetahuan adalah metode atau kegiatan dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk membedakan dan menyebarkan pengetahuan, ide, pengalaman, atau skill dari seseorang, departemen, organisasi, industri, ataupun perusahaan untuk menciptakan dasar kebutuhan untuk kerjasama. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan.
Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing ini merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.